Inna ibadi laisa laka alaihim sultanun illa man ittaba'aka minal ghawin. Sesungguhnya hamba-hambaku tidak ada kekuasaan bagimu terhadap mereka kecuali orang-orang yang mengikuti kamu, yaitu orang-orang yang sesat. Siapakah orang ikhlas itu? Mereka adalah orang yang menjadi hamba Allah. Kelihatannya sederhana, mereka hambaku, kata Allah. Tiada mengabdi dan berbakti selain kepada Allah. Maka mereka tidak akan ikut kepada ajakan iblis karena mereka sudah terikat syahadat dengan Allah. Orang-orang yang mengikuti iblis adalah orang yang tidak tahu jalan yang benar alias yang tersesat jalan hidup. Hamba Allah adalah orang yang berada di jalan yang lurus yaitu dinul Islam, jalan Allah. Wa inna jahannama lamaiduhum azmain. Dan sesungguhnya jahanam itu benar-benar tempat yang telah diancamkan kepada mereka semuanya. Laha sab'atu abwabin likulli babin minhum juz'um maksum. Jahanam itu mempunyai 7 pintu, tiap-tiap pintu untuk golongan yang tertentu dari mereka. Nabi SAW bersabda, sesungguhnya di antara ahli neraka ada yang dimakan api neraka sampai batas kedua mata kakinya. Dan sesungguhnya di antara mereka ada yang dimakan api neraka sampai batas pinggangnya. Dan di antara mereka ada yang dimakan api neraka sampai batas tenggorokannya. Tempat-tempat mereka sesuai dengan amal perbuatan mereka. Yang demikian itu adalah firman Allah yang mengatakan, tiap-tiap pintu telah ditetapkan untuk golongan yang tertentu dari mereka. Hadis riwayat Ibnu Abi Hatim. Innal muttaqina fi jannati wa uyun. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu berada dalam surga dan taman-taman dan di dekat mata air yang mengalir. Udhuluha bisalamin aminin. Dikatakan kepada mereka, masuklah ke dalamnya dengan sejahtera lagi aman. Wa najana ma fi sudurihim min gilin ihwana ala sururi mutaqabilin. Dan kami lenyapkan segala rasa dendam yang berada dalam hati mereka, sedangkan mereka merasa bersaudara duduk berhadap-hadapan di atas dipan. Rasulullah pernah bersabda, lusil mu'minuna minan nar, payuh basuna ala qatrati bainal jannati wan nar, payuk tasu li ba'dihim min ba'dihim mudhalimun kanat bainahum fid dunya hatta idza hudibu wanaku udina lahum fi duhulil jannah. Orang-orang mukmin diselamatkan dari neraka. Lalu mereka ditahan di atas sebuah jembatan yang terletak di antara surga dan neraka. Maka sebagian dari mereka mengkisos sebagian yang lainnya menyangkut perkara penganiayaan yang pernah terjadi di antara mereka ketika di dunia. Setelah mereka dibersihkan dan disucikan dari semua kesalahan, barulah mereka diizinkan untuk masuk neraka. Hadis sahih menurut Ibnu Katsir. La yamassuhum fiha nasabu wa ma hum minha bimukhrajin. Mereka tidak merasa lelah di dalamnya dan mereka sekali-kali tidak akan dikeluarkan darinya. Tidak pernah merasa lelah, tidak pernah sakit. Rasulullah bersabda, innallaha amaroni an ubashiro khadijata bibaitin fil jannah min qasabin la sohaba fihi wala nasoba. Sesungguhnya Allah telah memerintahkan kepadaku agar menyampaikan berita gembira kepada Khadijah dengan sebuah rumah di dalam surga terbuat dari bambu. Tiada kegaduhan di dalamnya dan tidak pula kelelahan. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Dikatakan kepada ahli surga, sesungguhnya kalian tetap sehat dan tidak akan sakit selama-lamanya. Sesungguhnya kalian tetap hidup dan tidak akan mati selama-lamanya. Sesungguhnya kalian tetap muda dan tidak akan tua selama-lamanya. Dan sesungguhnya kalian tetap tinggal dalam surga dan tidak akan pernah pindah darinya selama-lamanya. Al-Hadis diriwayatkan Ibnu Katsir. Nabi ibadi anni anal ghafurur rahim. Kabarkanlah kepada hamba-hambaku bahwa sesungguhnya akulah yang maha pengampun lagi maha penyayang. Wa anna azabi huwal azabul alim. Dan bahwa sesungguhnya azabku adalah azab yang sangat pedih. Wahai hamba-hamba Allah yang ikhlas, mungkin ketika kalian berjuang, banyak yang mencemooh karena kalian bekerja dan berjuang meski tanpa dibayar. Kalian diolok-olok karena bekerja tanpa pamrih. Kalian sebenarnya mendapat bayaran yang luar biasa, tetapi dari Allah bukan dari manusia. Bayarannya adalah surga yang luar biasa. Dari Ibnu Abu Rabah, dari seorang lelaki dari kalangan sahabat Nabi, mengatakan bahwa Rasulullah muncul menemui kami dari pintu yang biasa dipakai masuk oleh Bani Syaibah. Lalu beliau bersabda,
Jangan sekali lagi aku melihat kalian dalam keadaan tertawa-tawa. Kemudian beliau berpaling, dan manakala beliau telah sampai di Hijr Ismail, tiba-tiba beliau kembali kepada kami dengan langkah mundur, lalu bersabda, sesungguhnya ketika aku keluar, Jibril datang dan berkata, "Hei Muhammad, sesungguhnya Allah telah berfirman, kami tidak akan membuat hamba-hamba kami berputus asa. Kabarkanlah kepada hamba-hambaku bahwa sesungguhnya akulah yang maha pengampun lagi maha penyayang, dan bahwa sesungguhnya azabku adalah azab yang sangat pedih." Hadis riwayat Ibnu Jarir. Rasulullah pernah bersabda, "Lau ya'lamul abdu qadra afillah lama tawarra'a min haramin, walau ya'lamu qadra iqabihi labakha'a nafsahu." Seandainya seorang hamba mengetahui kadar pemaafan Allah, tentulah tidak segan-segan ia melakukan hal yang haram. Dan seandainya seorang hamba mengetahui kadar azab Allah, tentulah ia menekan hawa nafsunya. Diriwayatkan oleh Sa'id dari Qatadah. Rasulullah SAW bersabda, "Baligu anni walau ayatan." Sampaikan dariku meskipun satu ayat. Mari kita sebarkan jalan kebahagiaan dengan like, share, dan subscribe channel ini.